TV independen terpercaya. Saudara, 12 korban tewas dalam kecelakaan maut di Tol Cipali, Purwakarta telah dipulangkan untuk dimakamkan di kampung halaman. Satu jenazah korban terakhir bernama Siti Winarsi dipulangkan ke kampung halaman menjelang subuh. Menurut rencana, jenazah korban akan dimakamkan di kampung halaman di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Kini seluruh jenazah telah dipulangkan dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ke kampung halaman masing-masing. Hingga kini saudara, masih ada korban luka yang dirawat di dua rumah sakit, yakni 2 korban di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan 2 korban di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Sebelumnya, ke-12 korban meninggal dunia berhasil diidentifikasi tim Inafis Polres Purwakarta yang dibantu tim Inafis Polres Karawang. Data identitas korban berhasil didapat polisi setelah mengidentifikasi para korban menggunakan alat Inafis Portable System atau IPS, yakni dengan mencocokkan sidik jari, foto korban, dan data kependudukan serta ciri-ciri para korban. Korban terakhir yang berhasil diidentifikasi bernama Siti Winarsi, berusia 35 tahun, warga Kendal, Jawa Tengah. Saudara, jurnalis Kompas TV Henry Setiawan punya laporan lengkap pasca kecelakaan di Tol Cipali Jumat sore. Selamat siang, Henry. Henry, Anda saat ini berada di Rumah Sakit Abdul Razak. Kami mau konfirmasi, hingga siang ini ada berapa jumlah korban luka yang masih dirawat? Ya, baik Pilih dan juga saudara. Hingga Sabtu siang ini tercatat masih ada 2 orang yang dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini karena memang mengalami luka berat di bagian kepala dan satu lagi mengalami patah tangan bagian kanannya, sehingga masih harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak ini. Dan saat ini kedua korban sudah dibawa ke ruang perawatan setelah sebelumnya tepatnya pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi masih berada di ruang IGD dan saat ini sudah dirawat di ruang perawatan Rumah Sakit Abdul Razak ini. Sementara hingga selain di Rumah Sakit Abdul Razak ini, 1 orang korban luka dalam kecelakaan ini juga masih dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, dan sisanya atau 6 orang lain yang sempat juga mendapat perawatan di Rumah Sakit Siloam sudah dipulangkan. Sementara untuk 12 korban meninggal dunia yang seluruhnya dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini sudah dipulangkan dan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya masing-masing setelah dilakukan identifikasi dan diketahui nama-nama korban kecelakaan itu, sehingga pihak keluarga korban langsung membawanya ke kampung halamannya masing-masing. Vidi. Baik Henry, bagaimana dengan penyelidikan penyebab kecelakaan? Apakah sudah ada temuan baru? Ya, pada Sabtu pagi tadi, Vidi dan juga saudara dapat kami informasikan bahwa polisi Polres Purwakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan bus Handoyo, ya tepatnya di kilometer 73 exit tol Cipali, di mana olah TKP dilakukan dengan menggunakan alat dan juga cara manual. Alat yang digunakan yaitu 3D laser scanner, yaitu alat untuk menggambarkan situasi dan kerusakan di lapangan yang kemudian akan dianalisa untuk mendapatkan paket visual untuk simulasi terjadinya kecelakaan dan untuk mengetahui juga sinematik gerak dari hasil scan, berapa kecepatannya, kemudian seperti apa kondisi saat cuaca saat itu, dan dari hasil pemeriksaan olah TKP di lapangan juga Wakil Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar AKBP Edwin Apandi menyebut bahwa di lokasi
penemuan pemeriksaan yang ditemukan di lokasi bahwa kondisi pengereman di lokasi sangat minim. Kemungkinan mobil atau pengemudi tidak melakukan pengereman secara maksimal sehingga laju mobil diduga sangat kencang. Hal itu dilihat dari kondisi kerusakan guardrail atau pembatas jalan di sebelah kanan yang rusak cukup berat sebelum akhirnya mobil tersebut terbalik. Informasi dari yang kami terima juga dari pihak kepolisian bahwa saat setelah kecelakaan bahwa kondisi gigi atau persneling bus tersebut berada di posisi 6 atau posisi tinggi sehingga kecepatannya diprediksi di atas 40 km seperti yang batas kecepatan maksimal yang ada atau saat melintas di interchange exit tol yang menikung cukup tajam sehingga mobil tersebut tak terkendali dan akhirnya mengalami kecelakaan dan terbalik. Vidi. Baik, Henry Setiawan, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, 12 nyawa melayang dalam kecelakaan tunggal bus Handoyo asal Yogyakarta tujuan Bogor yang menabrak pembatas tol di KM 72 tol Cipali exit tol Cikampek. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Oleng dan terbalik. Kecelakaan bus di tol Cikampek Purwakarta kilometer 73 tol Cikopo Palimanan Jumat sore menelan 12 korban jiwa. Bus Handoyo asal Yogyakarta tujuan Bogor menabrak pembatas tol di kilometer 72 tol Cipali exit tol Cikampek. Hasil pemeriksaan sementara, polisi menyebut kecelakaan tunggal ini akibat sopir bus kehilangan kendali saat mengemudi. Bus diketahui keluar di gerbang tol Cikampek untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dan barang di Cikopo. Sopir bus mengaku melaju kencang di tikungan saat keluar tol hingga oleng dan menabrak pembatas sebelah kanan jalan. Bus pun terbalik dan menyebabkan penumpang terluka hingga tewas. Satu buah bis penumpang jurusannya Yogyakarta Bogor. Ada kecelakaan di KM 73 di interchange Cikampek. Demikian, Pak. Penyebab kecelakaan apa, Nan? Sementara masih sedikit penyebab kecelakaannya. Jumlah korban yang terupdate kami di rumah sakit meninggal dunia 12 orang dan 2 luka berat, 7 luka ringan, 1 selamat sopir. Tercatat bus Nas ini mengangkut 18 penumpang dan 3 orang kru. Tidak hanya 12 orang yang tewas, kecelakaan bus Handoyo juga menyebabkan 9 orang lainnya terluka. Proses identifikasi 12 korban tewas rampung pada Jumat malam. Ada 12 orang yang meninggal dunia, kemudian 2 orang luka berat, dan 7 orang luka ringan, termasuk 1 orang supir. Semua korban luka dan meninggal dalam kecelakaan di tol Cipali akan menerima jaminan asuransi kecelakaan dari pihak Jasa Marga. Biaya pengobatan bagi korban luka berat ataupun ringan dijamin pihak asuransi dengan nilai total 20 juta rupiah. Sedangkan korban meninggal mendapat santunan senilai 50 juta rupiah. Sebagai kepanjangan tangan dari negara, bukti negara hadir, Jasara Harja memberikan jaminan seluruh korban kecelakaan. Kami Jasara Harja menjamin seluruh korban kecelakaan, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Untuk yang meninggal dunia 50 juta rupiah, masing-masing korban diberikan kepada ahli waris. Untuk yang luka-luka maksimal santunan kepada rumah sakit 20 juta rupiah. Bus naas telah berhasil dipindahkan Jumat malam. Kendaraan berat diterjunkan untuk memindahkan badan bus. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi berikutnya. Korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta feeder Wus di pelintasan kereta sebidang di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat bertambah 1 orang.
Setelah mendapat perawatan intensif di ICU RSUD Cibabat, Cimahi, korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta feeder Wus di perlintasan kereta sebidang di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat menjadi 5 orang. Total ada 5 korban tewas, sementara 1 orang lagi masih mendapat perawatan intensif di ICU RSUD Cimahi. Dan keluarganya disabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Dari korban, update korban KLL, korban meninggal bertambah 1 atas nama Syakila, usia 4 tahun, meninggal di jam 8.55. Lalu 1 pasien masih dalam perawatan. Akibat pengemudi kelelahan dan mengantuk, sebuah mobil tabrak pohon dan toko jamu di Jember, Jawa Timur. Hasil keterangan saksi, mobil melaju perlahan dan tiba-tiba oleng ke arah kanan jalan, menabrak pohon hingga naik ke trotoar dan menghantam toko jamu. Saudara, inilah video amatir detik-detik setelah sebuah mobil menabrak toko jamu di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Kaliwates, Jember. Bagian depan mobil rusak karena benturan keras dengan pohon, trotoar, dan jendela toko jamu yang terbuat dari kaca. Kecelakaan tunggal ini sempat membuat warga panik karena menimbulkan suara keras. Mobil mengeluarkan kepulan asap tebal di tengah suasana arus lalu lintas padat. Pemilik toko yang saat itu berada di dalam rumah sempat kaget dengan suara keras. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan kasus kecelakaan tunggal sebuah mobil menabrak toko langsung ditangani unit laka lantas Kepolisian Resor Jember. Gak ngerti lah orang yang nulung adik. Diem aja ya? Diem, sudah kakinya di ini terus katanya. Tapi memang tadi suasananya ya biasa-biasa saja ya? Biasa-biasa. Pencari ini Mas apa itu? Mujahidin, ya? Merepet ini wis. Oh, jadi mulai dari sana sudah merepet ya? Peristiwa lain, saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 7 kendaraan bermotor terjadi di Jalan Raya Solo, Yogyakarta, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kerasnya benturan membuat semua kendaraan yang terlibat rusak. Tidak ada korban jiwa, namun mengakibatkan 3 orang luka. Beruntun dengan bus 2. Video amatir warga merekam pasca kecelakaan beruntun yang melibatkan 7 kendaraan di Jalan Raya Solo, Yogyakarta. Tepatnya di Desa Wadungetas, Kecamatan Wonosari, Klaten. Kecelakaan melibatkan 1 pick-up, 1 minibus, 2 bus pariwisata, 1 truk box, dan 2 sepeda motor. Benturan membuat semua kendaraan ringsek. Namun 1 mobil pick-up yang berada di paling depan yang rem mendadak melarikan diri. Kecelakaan juga mengakibatkan 3 orang terluka, yakni kenek truk box dan 2 pengendara sepeda motor. Ada antrian, ada sedikit kepadatan arus. Itu untuk yang paling depan itu mengerem mendadak, jadi untuk yang di belakangnya itu tidak bisa menghindari. Beriringan dari arah Klaten menuju Solo, Mas. Terus sampai di TKP untuk KBM yang lari itu mengerem mendadak. Kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi antara lain menghadapi momen libur Natal dan Tahun Baru 2024. PT KAI Daop 1 mengumumkan ketersediaan total ratusan ribu tiket dengan 73 kereta api setiap hari. Polisi telah merampungkan berkas penyidikan kasus pemerasan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Berkas telah dikirimkan ke jaksa penuntut di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you.
Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Orang pintar minum tolak angin. Tase! Untuk kuda-kuda rumah Anda, pilihlah Tase! Taso! Sudah terbukti anti karat, tidak melendut, tidak melintir. Taso banyak, pasti kuat. Wah! Mantap! Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan. Karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Softlin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Kompas Siang kembali untuk Anda menghadapi momen libur Natal dan Tahun Baru 2024. PT KAI Daop 1 mengumumkan ketersediaan total ratusan ribu tiket dengan 73 kereta api setiap hari. Menghadapi momen Natal dan Tahun Baru kali ini, PT KAI Daop 1 menyiapkan 73 kereta api perharinya. Nantinya selain 73 kereta, ada juga tambahan 11 kereta api tambahan di stasiun Pasar Senen dan Gambir. PT KAI juga telah menyediakan kapasitas kursi kereta api jarak jauh ataupun kereta tambahan sekitar 700.000 kursi bagi para penumpang.
PT KAI Daop 8 Surabaya memprediksi puncak arus penumpang kereta api pada libur Natal dan Tahun Baru terjadi pada 22 dan 23 Desember 2023 pekan depan. Daop 8 Surabaya juga menyiapkan 62 lokomotif dan 331 kereta api yang akan beroperasi pada masa libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Hingga saat ini, KAI Daop 8 Surabaya menyebut tiket kereta api jarak jauh berbagai jurusan telah terjual lebih dari 14.000 tiket dari total tiket yang disediakan untuk angkutan libur Nataru, yakni 422.676 tiket kereta. Tujuan favorit penumpang diantaranya Jakarta, Bandung, dan Banyuwangi. Persiapan jelang masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru terus dilakukan oleh PT KAI Daop 8 Surabaya agar perjalanan penumpang aman dan nyaman. Di masa libur Natal dan Tahun Baru telah disiapkan 62 lokomotif dan 331 gerbong kereta yang mendapat perawatan berkala di depo wilayah Daop 8 Surabaya. Surabaya siap untuk mensukseskan angkutan Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024. Dari sektor sarana perkeretaapian, Daop 8 Surabaya telah menyiapkan sebanyak 62 lokomotif serta 331 kereta yang semuanya dalam kondisi siap untuk beroperasi dan mengantar penumpang yang akan melakukan perjalanan pada masa Nataru nanti. Posko angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 mulai dibuka sejak tanggal 21 Desember hingga 7 Januari 2024. Setiap hari selama masa Natal dan Tahun Baru, Daop 8 akan memberangkatkan 50 kereta jarak jauh, terdiri dari 44 keberangkatan kereta jarak jauh reguler, serta 6 kereta jarak jauh tambahan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui bagaimana situasi di H-5 jelang masuk masa angkutan Nataru hari ini, sudah terhubung bersama kita jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia, langsung dari stasiun Pasar Senen. Nanda, situasinya sudah penuh penumpang yang mudik dan berlibur. Kemana saja tujuan favorit mereka? Selamat siang Vidi dan juga saudara, tentu banyak tujuan favorit yang tercatat oleh PT KAI khususnya KAI Daop 1 Jakarta. Beberapa di antaranya untuk tujuan terfavorit yakni berada di Surabaya, Bandung, Solo, kemudian Purwokerto, Semarang dan juga Bandung. Namun kalau misalkan kami mendapatkan informasi dari manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta yakni Iksvan Hendri Wintongko, untuk tanggal favorit ini juga sebenarnya sudah dilayangkan begitu ya, sudah diumumkan, yakni beberapa di antaranya ini ada di tanggal 21, 22, 23, 24 dan 29 bulan Desember 2023. Dan untuk saat ini memang pihak PT KAI menyebut untuk puncaknya sendiri ini akan terjadi puncak libur Nataru ini mencatat atau terjadi di tanggal 22 sampai dengan 23 Desember 2023. Terkait dengan informasi adanya rute favorit ini, berikut adalah penuturan dari manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Iksvan Hendri Wintongko. Kami informasikan bahwa tanggal-tanggal favorit yang dipilih pelanggan yaitu tanggal 21, 22, 23, 24, dan tanggal 29 Desember 2023. Rata-rata tujuan pelanggan kereta api jarak jauh adalah menuju Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta, Purwokerto, Semarang, dan Bandung. Pelayanan tiketing sudah dapat dilakukan sejak H-45 hari sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Kapasitas seat KA jarak jauh baik reguler maupun tambahan telah disediakan sekitar 742.124 atau 41.641 seat per harinya. Kurang lebih sebanyak 306.000 tiket atau 26.627 seat per harinya telah dipesan. Ketersediaan dengan seat yang telah terjual rata-rata sekitar 65%. Ya Vidi, terkait dengan di situasi di stasiun Pasar Senen ini, memang kalau bisa kami gambarkan, meski ini masuk atau menuju H-9 masa angkutan Nataru atau libur Nataru, namun untuk situasinya per hari ini Sabtu 16 Desember 2023 bisa saya gambarkan sejak tadi pagi kami tiba di stasiun Pasar Senen sampai dengan saat ini kami melaporkan situasinya ramai sekali oleh calon penumpang, bahkan tadi kami sempat mewawancarai salah satunya baik dari pihak pengamanan yang berjaga di stasiun
Pasar Senen ini menuturkan bahwa untuk ramainya sendiri ini sudah terjadi sejak kemarin sebenarnya di tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan hari ini. Artinya memang sudah ramai dari biasanya atau dari normalnya di stasiun Pasar Senen. Kemudian kami juga tadi mewawancarai beberapa penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen. Mereka secara kompak yang saya wawancarai bahwa mereka ke stasiun Pasar Senen ini akan melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan kereta api jarak jauh mengisi libur Nataru dan juga libur sekolah. Jadi artinya mereka akan keluar kota untuk bertemu dengan sanak keluarga, baik itu untuk berwisata, kemudian juga untuk pulang kampung. Pun tadi juga kami mendapatkan informasi dari pihak PT KAI juga terkait dengan jumlah total tiket yang disediakan jelang libur Nataru ini memang ada sebanyak 742.000 lebih tiket yang disediakan, yang dimana ada sebanyak 1.134 perjalanan kereta api jarak jauh, yang dimana keberangkatannya ini baik itu dari stasiun Pasar Senen tempat saya melaporkan saat ini maupun dari stasiun Gambir. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan persiapan libur Nataru ini sudah dikerahkan berbagai upaya, salah satunya adalah penambahan kereta api, yakni ada 11 kereta api tambahan dengan 62 kereta api reguler, artinya ada sebanyak 73 kereta api ini siap dikerahkan di libur Nataru ini, yang dimana untuk rata-rata seatnya ini juga sudah tampak sebenarnya ada kenaikan Vidi dan juga saudara. Kalau kemarin di tanggal 15 Desember 2023 ini ada sebanyak 61% saja rata-rata seat atau kursi yang terjual, sedangkan untuk hari ini ada sebanyak 65% rata-rata seat atau tempat duduk yang terjual. Terkait dengan ramainya di stasiun Senen Pasar Senen ini yang tadi saya gambarkan, sudah ramai dengan mengisi waktu libur Nataru dengan berpergian keluar kota untuk mengisi akhir libur Natarunya. Berikut adalah pernyataan dari beberapa penumpang di stasiun Pasar Senen. Untuk Harjo, langsung ke Jogja. Iya. Liburan, silaturahmi, apa aja dah. Sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu tiketnya. Sudah sebulan yang lalu. Sudah sebulan yang. Iya, ke Jogja. Liburan sekolah ya? Iya. Liburan sekolah sampai hari apa tuh? Mungkin sampai Januari. Ini dari mana mau kemana Pak? Dari Bukit Duri Puteran mau pulang ke Tegal. Ke Tegal sama siapa aja? Ini sama cucu, istri, sama ponakan sama adik ipar. Satu menjelang liburan, keduanya kemudian adik mau hajatan. Iya. Sampai di Tegal sampai tanggal berapa? Insya Allah tanggal 30 nanti. Terkait dengan ketersediaan tiket, jangan khawatir bagi Anda saudara yang memang hendak melakukan berpergian jarak jauh juga dengan menggunakan moda transportasi kereta api. Pihak PT KAI ini bisa memastikan bahwa sampai dengan masuk nanti masa angkutan libur Nataru di tanggal 21 Desember sampai dengan 7 Januari 2024, ketersediaan tiket ini masih ada. Artinya untuk saat ini per update-nya hari ini ada sebanyak 400.000 lebih tiket ini masih tersedia. Jadi untuk Anda yang hendak membeli tiket dengan secara online sebenarnya bisa saja, dan memang sudah banyak akses yang bisa ditempuh untuk membeli tiket, baik itu melalui website resmi dari PT KAI ataupun dari aplikasi KAI, kemudian juga channel-channel yang bekerja sama dengan PT KAI. Dan yang perlu diingatkan di sini Vidi dan juga saudara, yakni PT KAI juga mengimbau khususnya karena untuk saat ini kita mengingat dan kita ingatkan kembali bahwa Kementerian Kesehatan memberikan informasi adanya peningkatan jumlah atau angka COVID-19. Dan untuk itu perlu diperhatikan kesadaran diri masing-masing yang hendak melakukan berpergian jarak jauh khususnya menggunakan transportasi kereta api untuk melakukan menyadari protokol kesehatan, setidaknya menggunakan masker ataupun membawa hand sanitizer kemanapun Anda berada. Demikian Vidi, kembali ke studio. Baik, dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat bersama Nanda Aprilia. Sekarang kita bergeser ke Stasiun Gubeng, Surabaya. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, apakah sudah terlihat kenaikan jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Gubeng? Seperti apa? Kika, bisa digambarkan? Ya, Vidi dan juga saudara, jadi saat ini di Stasiun Gubeng Surabaya sudah mulai tampak para wisatawan yang akan berlibur di masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Rata-rata untuk para pengendara kereta api yang akan menuju ke sejumlah daerah di Indonesia ini menggunakan atau bertujuan ke jarak jauh, diantaranya yang masih menjadi favorit
yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta. Sementara itu untuk jarak dekat di sekitaran wilayah Jawa Timur saja, Banyuwangi dan juga Jember masih menjadi primadona atau menjadi tujuan favorit dari para wisatawan yang akan melaksanakan libur Natal dan juga Tahun Baru 2023 ini. Hingga saat ini, informasi yang kami terima untuk tingkat okupansi atau untuk tingkat pemesanan tiket di wilayah KAI Daob 8 Surabaya, yaitu sebanyak 35%. Namun puncaknya diprediksi akan terjadi pada tanggal 22 dan juga 23 Desember mendatang. Saat ini untuk stasiun Gubeng Surabaya sudah mulai ramai dipadati penumpang, namun untuk puncak dari keberangkatan hari ini diprediksi akan berlangsung pada sore hari nanti. Puncak dari arus libur Natal dan juga Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 22 sampai dengan 23 mendatang. Dan berikut ini kami tampilkan petikan wawancara dari manajer PT KAI Daob 8 Surabaya. PT KAI Daob 8 Surabaya memperkirakan puncak penumpang pada masa libur Natal terjadi pada tanggal 22 dan juga 23 Desember tahun 2023. Tujuan ke kota Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga ke kota Jember hingga Banyuwangi. Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat selama momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini, PT KAI Daob 8 Surabaya telah menyiapkan sebanyak 422.676 tiket. Nah, dari jumlah tersebut 35%-nya sudah dipesan. Jadi untuk masyarakat yang ingin berlibur dengan menggunakan jasa kereta api, diharapkan untuk bisa segera melakukan pemesanan tiket. Sementara itu, saudara, untuk beberapa waktu ke depan atau selama masa libur Natal dan juga Tahun Baru, posko untuk PT KAI akan dibuka mulai dari tanggal 21 Desember sampai dengan tanggal 7 Januari mendatang. Nah, di masa momen libur Natal juga Tahun Baru atau posko Nataru tersebut, PT KAI menyiapkan 6 kereta tambahan. Sehingga totalnya adalah 44 kereta api jarak jauh reguler yang akan disiagakan selama posko Nataru berlangsung, dan juga 6 kereta api tambahan untuk melayani atau mengakomodir para penumpang di libur Nataru. Sehingga untuk jadwal kereta api selama posko Nataru dari wilayah Daob 8 Surabaya ini akan berlangsung atau akan sebanyak 50 perjalanan kereta api yang disiagakan selama posko Nataru. Demikian Vidi. Ada peningkatan penumpang libur Nataru di Stasiun Gubeng Surabaya maupun di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Terima kasih untuk laporannya Kika Madona dari Stasiun Gubeng Surabaya dan juga jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Stasiun Pasar Senen. Saudara, polisi telah merampungkan berkas penyidikan kasus pemerasan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Berkas telah dikirimkan ke Jaksa Penuntut di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami segera kembali usai jeda. Dan informasi lainnya usai jeda, dalam upaya mencegah kasus COVID-19 di Papua Selatan, Dinas Kesehatan segera menerapkan protokol kesehatan. Penerapan prokes bakal kembali diberlakukan di pintu kedatangan bandar udara hingga pelabuhan. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral.
Le Mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le Mineral. Rumah berantakan banget sih, kan ada Depo Bangunan. Ya, hanya di Depo Bangunan. Bisa belanja hemat, barangnya lengkap, dan berkesempatan menang undian hadiah total 12 miliar Depo Bangunan. Ayo belanja sekarang. Hanya di Depo Bangunan. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak. Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. I love Royal Parfum Series by Soclin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Soclin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Nggak enak. Iya, kayak ada manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Idibat Lolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Polisi telah merampungkan berkas penyidikan kasus pemerasan Firly Bahuri, mantan Ketua KPK, kepada Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian. Berkas telah dikirimkan ke jaksa penuntut di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Isi berkas adalah pemeriksaan 104 orang saksi, ditambah bukti lain yakni keterangan ahli dan dokumen kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo. Selengkapnya laporan soal berkas Firly Bahuri kita tanyakan rekan kita, jurnalis Kompas TV Gratia Adur di Polda Metro Jaya. Gratia, kapan berkas diserahkan ke jaksa dan apakah dakwaan ke pengadilan tipikor atau pengadilan biasa? Baik Vidi dan juga saudara, berkas setinggi 0,85 meter ini sudah diserahkan oleh penyidik Polda Metro Jaya di hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat, saudara. Berkas perkara ini telah rampung dengan menyelesaikan serangkaian pemeriksaan, diantaranya adalah 104 saksi dan juga 11 saksi ahli. Ahli diantaranya ini yang sudah diperiksa diantaranya adalah ahli hukum pidana, ahli hukum acara, kemudian pakar mikroekspresi,
ahli digital forensik, ahli psikologi forensik, ahli multimedia, dan juga ahli kriminologi, saudara. Kalau berkas pada tahap pertama ini sudah dinyatakan lengkap oleh Kejati DKI Jakarta, maka ini selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap kedua. Tahap kedua itu merupakan penyerahan tersangka dan juga penyerahan barang bukti. Apa saja barang bukti yang kemudian ini sudah disita oleh penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya adalah dokumen penukaran falas senilai 7 miliar rupiah hingga dokumen LHKPN atas nama Firly Bahuri dalam kurun waktu 2019 dan sampai 2022, saudara. Sejumlah saksi ini sudah diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya yang kita ketahui yaitu Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, yang ini menyatakan pernah melihat SYL bertemu dengan Firly Bahuri di Jakarta pada bulan Februari 2021, kemudian Kevin Agananta selaku ajudan dari Firly Bahuri, saudara. Kalau kita melihat dari kasus ini, setelah Firly Bahuri, mantan ketua KPK nonaktif ini dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya, ini kemudian Firly menolak atas statusnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sehingga ia mengajukan pra-peradilan. Namun dalam sidang pra-peradilan ini kemarin polisi sempat menyebutkan ada beberapa bukti mengapa Firly Bahuri ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Di antaranya ini sudah berdasarkan 4 alat bukti, Vidi dan juga saudara, yaitu keterangan saksi, kemudian adanya surat perintah penyitaan penggeledahan, serta menemukan alat bukti yang ini sesuai dengan dalam Undang-Undang Tipikor, serta terdapat kesesuaian alat bukti pertama dengan alat bukti lainnya. Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan ada selanjutnya, apakah ini nanti kemudian ke pengadilan Tipikor atau pengadilan biasa, ini yang masih kita tunggu informasinya dari Kejati DKI Jakarta maupun dari polisi Polda Metro Jaya, karena pada saat ini fokusnya adalah masih melihat dulu, tim Kejati masih melihat dulu apakah berkas perkara ini lengkap atau tidak. Nah, nanti setelah dinyatakan lengkap, baru kemudian tim dari Kejati DKI Jakarta ini kemudian akan memberikan informasi kepada para jurnalis atau para media apakah ini ke pengadilan Tipikor atau ke pengadilan biasa, Vidi. Nah, kalau kita bercerita sedikit terkait perjalanan Firly Bahuri ini yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, ini awal mulanya dimulai pada tanggal 12 Agustus 2023, saudara, di mana saat itu Polda menerima aduan masyarakat terkait pemerasan yang dilakukan oleh mantan ketua KPK nonaktif Firly Bahuri kepada Syahrul Yassin Limpo, ini terkait adanya penanganan perkara di lingkungan Kementerian Pertanian sejak tahun 2021, saudara. Kemudian berkaitan adanya aduan masyarakat yang diterima oleh tim penyidik, ini kemudian berkembang kasusnya. Polda pun ini mulai meminta keterangan kepada beberapa saksi, yaitu sopir Mentan hingga ajudan Mentan Syahrul Yassin Limpo, yaitu Panji Haryanto. Kemudian SYL pun ini juga mendatangi Polda dan menjalani serangkaian pemeriksaan, saudara. Berkaitan soal ini, Firly pun membantah. Ia menyatakan tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi langsung dengan pihak yang berperkara, yaitu Syahrul Yassin Limpo, saudara. Bahkan ia juga membantah menerima uang senilai $1 miliar Amerika Serikat, saudara. Kemudian berkembanglah dan beredarlah foto pertemuan antara Firly dan juga Syahrul Yassin Limpo, namun ia membantah, saudara. Kemudian pada tanggal 9 Oktober ia pun akhirnya mengakui bahwa ia pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis, saudara. Berkembangnya sering berjalannya waktu setelah polisi memeriksa keterangan saksi, bahkan sudah meminta pernyataan ataupun memeriksa Firly Bahuri. Ini kemudian sebelumnya Firly Bahuri sempat membantah ataupun sempat menolak untuk datang melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali. Tapi kemudian akhirnya Polda memenuhi panggilan ini dan di sekitar tanggal 23 November tahun 2023 Firly pun ditetapkan sebagai tersangka, saudara. Ini
Kita akan tunggu bersama, Vidi dan juga saudara, seperti apa perkembangan selanjutnya, karena sampai saat ini kita masih menunggu pernyataan dari Kejati, DKI Jakarta, dan juga Polda Metro Jaya, apakah berkas di tahap pertama ini lengkap atau tidak, Vidi. Baik, berkas perkara Firly Bahuri tadi terlihat sangat tebal, sudah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan akan memeriksanya untuk melihat apakah berkas ini lengkap atau tidak untuk diserahkan ke pengadilan. Terima kasih Gracia Adur untuk laporannya dari Polda Metro Jaya. Saudara, Senin depan Polda Metro Jaya menyerahkan kesimpulan dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Firly Bahuri. Sampai Jumat kemarin sidang digelar selama 5 hari berturut-turut. Argumentasi demi argumentasi telah disampaikan Firly Bahuri lewat pengacaranya Ian Iskandar. Firly menjadi tersangka pemerasan saat masih menjabat Ketua KPK. Argumentasi disampaikan Firly yang diberhentikan Presiden sebagai Ketua KPK di sidang pra-peradilan penetapannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Firly menjadi tersangka pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo saat menjadi Menteri Pertanian. Yassin Limpo diperas karena terjerat kasus jual beli jabatan di Kementerian Pertanian. Adapun Jumat kemarin, giliran ahli pidana yang hadir menguatkan bukti penetapan tersangka terhadap Firly telah sesuai prosedur. Itu sudah melalui semua tahapan, ya. Gelar perkara juga demikian. Tadi kita bahas mulai gelar perkara biasa, gelar perkara khusus. Kuasa hukum dari Ian Iskandar dan partner sudah menyatakan petitum kurang lebih 10. Kita menjawab mulai dari jawaban awal sampai duplik sudah lengkap. Jadi mohon maaf, kita nggak masuk materi kembali lagi. Jadi menguji apakah itu berkolerasi, ada bobotnya dan sebagainya, itu ada di sidang pokok perkara. Besok Senin, kesimpulan dalam pra-peradilan disampaikan institusi Polda Metro Jaya yang menjadi termohon gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda, rekan Mercy Tirayo akan bersama Anda dengan informasi dalam upaya mencegah kasus COVID-19 di Papua Selatan. Dinas Kesehatan segera menerapkan protokol kesehatan. Penerapan prokes bakal kembali diberlakukan di pintu kedatangan bandar udara hingga pelabuhan. Motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Coba yuk. oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya
Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscare. Pakai motor listrik Polytron Fox Air. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox Air. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang bersama saya Mercy Tirayo. Saudara, Presiden Joko Widodo merespons pernyataan calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan terkait indeks demokrasi yang disebutnya menurun. Presiden Jokowi mengatakan soal catatan terkait indeks demokrasi yang menurun, hal itu akan jadi evaluasi. Jokowi menjelaskan pemerintahannya tak pernah memberlakukan pembatasan kepada masyarakat untuk bicara. Jokowi memberi contoh soal sikapnya yang biasa saja dalam menanggapi ujaran yang dinilainya merendahkan Presiden. Evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun dalam berbicara, dalam berpendapat. Ada yang maki-maki Presiden, ada yang caci maki Presiden, ada yang merendahkan Presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Sebelumnya dalam debat Capres pertama, Anies Baswedan menyinggung indeks demokrasi yang menurun. Salah satunya Anies mencontohkan ada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menghambat kebebasan berbicara. Kalau kita saksikan akhir-akhir ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak sedikit pun ragu dengan kemampuan pasangannya, Muhaimin Iskandar, saat debat Cawapres yang akan digelar pada 22 Desember mendatang. Hal ini disampaikan Anies di sela kampanye di Bekasi, Jawa Barat. Menurut Anies, perjalanan karir Caimin sejak dari aktivis hingga politisi diyakini menjadi modal kuat untuk debat nanti. Anies juga menyebut bangga dengan pendampingnya karena Caimin bukanlah cawapres yang muncul mendadak. Gus Imin itu adalah cawapres yang memiliki kompetensi yang lengkap dan cawapres yang bukan muncul mendadak. Ini cawapres yang sudah
jadi bagian dari perjuangan sejak muda. Jadi kalau sekarang dipandang mumpuni, ya memang sudah teruji. Terujinya oleh siapa? Oleh waktu, oleh tantangan, dengan keuletan yang dilewatinya. Jadi saya bangga sekali dengan pasangan saya, Gus Imin, dan saya tidak ada keraguan sedikit pun. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, hari ini hadir di Purwakarta, Jawa Barat. Prabowo hadir di Silaturahmi Nasional Koperasi Mekar Digital Sejahtera. Prabowo hadir di Silaturahmi Koperasi sebagai Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Desa. Di Silaturahmi Nasional, Prabowo disambut Rini Sumarno, mantan Menteri BUMN. Rini menjadi Menteri BUMN Kabinet Kerja 2014-2019. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Ditemani sang istri Siti Atiko, Ganjar bertemu dengan cucu Jiao Ki Siong, pemilik rumah yang menjadi tempat bermalamnya Soekarno dan Muhammad Hatta usai diculik oleh golongan muda yang mendesak proklamasi kemerdekaan pada 1945 lalu. Dalam kunjungannya, Ganjar mengaku mendapat semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ganjar menyebut lahirnya Republik Indonesia berkat keterlibatan banyak ras, suku, dan agama. Sejarah inilah yang mesti ditiru, ya, selalu ada dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita selalu berusaha untuk lebih mandiri. Kemandirian, semangat perjuangan tidak selalu memberi, tidak berharap untuk diberi. Jadi kami bisa merebut, kami bisa lakukan sendiri, dan kami tidak bisa didikte. Wow, itu keren anak-anak muda, ya. Usai jeda, Kompas yang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, diantaranya dalam upaya mencegah kasus COVID-19 di Papua Selatan, Dinas Kesehatan segera menerapkan protokol kesehatan. Penerapan prokes bakal kembali diberlakukan di pintu kedatangan bandar udara hingga pelabuhan. Kebakaran melanda sebuah lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Sesaat lagi 2 informasi ini akan hadir di Kompas Siang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni.
Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Saudara, saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan juga inspiratif dari wilayah daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Merauke, Papua Selatan. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Frankie Wohel di sana. Selamat siang Frankie, informasi menarik apa dari Merauke hari ini? Frankie, informasi menarik apa dari Merauke siang hari ini? Baik, Mercy dan saudara, dari kawasan Bandara Mupa Merauke, Papua Selatan, dalam Cerita Nusantara kali ini, kami menyoroti dua informasi. Yang pertama yaitu dalam upaya mencegah kasus COVID-19 di Papua Selatan, Dinas Kesehatan akan segera menerapkan protokol kesehatan. Penerapan prokes bakal kembali diberlakukan di pintu kedatangan bandar udara hingga pelabuhan. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan bakal kembali menerapkan protokol kesehatan di sejumlah pintu masuk luar di wilayah Papua Selatan. Hal tersebut sebagai upaya mencegah COVID-19 menyusul meningkatnya kasus COVID-19 di sejumlah wilayah di Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan telah menerima surat resmi dari Kementerian Kesehatan untuk segera memberlakukan protokol kesehatan. Nantinya protokol kesehatan bakal diterapkan di pintu masuk keluar bandar udara maupun pelabuhan pada 4 kabupaten di Papua Selatan. Selain itu, Kepala Dinas Kesehatan menyebutkan telah menerima tambahan vaksin COVID-19 ke KKP Merauke. Kita harus menerapkan lagi kembali protokol kesehatan dan juga selektif untuk di pintu-pintu masuk ya, di bandara, kemudian di pelabuhan, dan Kementerian Kesehatan sudah akan mengirimkan vaksin COVID-19 untuk di KKP Merauke, sehingga kita berharap bahwa semua masyarakat yang belum vaksin ya, baik vaksin dasar maupun yang booster bisa segera melakukan vaksin.
Hingga saat ini belum ada kasus peningkatan COVID-19 di Papua Selatan. Masyarakat di Provinsi Papua Selatan dihimbau untuk melengkapi vaksinasi, terutama bagi warga yang belum menerima vaksin booster. Fuci Manupapami, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, sorotan berikutnya, suku Kanu merupakan suku yang mendiami di wilayah perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Suku Kanu memiliki sebuah budaya yang dikenal dengan ritual Arawarai. Ritual Arawarai merupakan pengumpulan makanan lokal untuk bermusyawarah. Ritual Arawarai merupakan salah satu adat suku Kanum yang mendiami perbatasan Republik Indonesia dengan negara Papua New Guinea. Karena berada di perbatasan, suku Kanum ada yang merupakan warga negara Papua New Guinea dan sebagian lagi warga negara Indonesia. Ritual Arawarai biasanya dilakukan dengan pengumpulan makanan dan tanaman lokal oleh suku Kanum untuk menggelar sebuah agenda atau musyawarah penting. Musyawarah sesama suku Kanum biasanya membahas persoalan dan mencegah masalah penting. Kepada pemerintah, musyawarah bersifat kesepakatan berupa perhatian pemerintah kepada suku Kanum, utamanya perhatian dalam bentuk pembangunan bagi suku Kanum. Pengumpulan sejumlah tanaman lokal seperti kumbili, rebu, dan pisang dilakukan dalam sebuah tempat yang dibuat khusus yang dikenal dengan nama lokal Naimo dan Paante. Setelah ritual selesai, tanaman kembali diberikan kepada seluruh warga, termasuk pemerintah, sebagai tanda menerima hasil musyawarah, sekaligus sebagai bekal pulang saat perjalanan kembali ke kampung masing-masing. Pelaksanaan ritual juga diselingi dengan sejumlah tarian-tarian yang menggambarkan napak tilas perjalanan para leluhur dan tarian yang menggambarkan aktivitas keseharian suku Kanum. Ini acara adat antara orang antara PNG dengan kita Republik Indonesia. Artinya antar suku. Suku Kanum terbagi atas dua bagian, yang ada di PNG, yang ada di NKRI. Nah, kegiatan ini disebut Arwarai. Festival ini namanya Arwarai. Arwarai itu kita sudah lakukan kemarin yang Pemda Merauke, dari beberapa tokoh adat menyampaikan bahwa Arwarai ini mengkritis untuk kita bekerja keras. Terus kalau kita sudah lakukan pembagian begini, para yang kita lakukan adalah para adat. Dalam ritual budaya Arawarai ini, minuman adat yang disebut wati dan babi menjadi salah satu syarat pelaksanaan ritual dianggap sah. Menurut tokoh adat, suku Kanum tersebar di 12 kampung di negara Papua New Guinea dan 8 kampung di Indonesia. Syarif Jimar, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Baik, Mercy dan saudara, demikian dua sorotan cerita Nusantara dari Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Kembali ke studio. Terima kasih Frankie Wohel, jurnalis dari Biro Kompas TV Merauke, Papua Selatan yang sudah bergabung dalam cerita Nusantara. Kebakaran melanda sebuah lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Informasi ini akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Kompas Siang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang
Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Nippon Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap ke pori-pori tembok, daya sebarnya luas. Pasti beres pakai Nippon Elastex. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saudara, kebakaran melanda sebuah lapak pengepul barang bekas di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Kebakaran diduga berasal dari korsleting. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda bangunan dan lapak pengepul barang bekas di Jalan TPU Pondok Kelapa, Kelurahan Pondokopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Kobaran api disertai asap tebal membakar habis seluruh bangunan dan lapak seluas
600 meter persegi. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan ember dari saluran air. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur langsung memadamkan api. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan 25 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Ini lapak-lapak ya. Jadi kita tadi sampai TKP memang udah besar. Jadi kita sekarang lagi ada pendinginan. Karena masuknya peraturan yang masuk ke asap. Di lapak diperkirakan ada 20 lapak dan ada 6 kakak. Yang juga jadi sorotan, saudara, polisi mengungkap hasil otopsi jenazah anak korban penganiayaan ayah kandungnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Tewasnya anak berusia 11 tahun itu karena luka di bagian kepala yang fatal. Hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, korban mengalami sejumlah luka di bagian tubuh dan kekerasan tumpul di bagian dahi kiri hingga menyebabkan korban meninggal. Korban dianiaya oleh ayah kandungnya yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kematiannya adalah akibat kekerasan tumpul pada dahi kiri yang mematahkan tulang tengkorak serta mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Jadi ada sebelah kiri. Kemudian ada luka terbuka ya, di luka terbuka di bagian wajah. Emosi sesaat karena dia merasa malu ditegur sama tetangganya. Sebelumnya, saudara, seorang ayah tega menganiaya anak kandungnya yang masih berusia 11 tahun di Penjaringan, Jakarta Utara. Akibat dianiaya sang ayah, korban terluka di bagian kepala hingga tewas. Kepada polisi, pelaku mengaku menganiaya anak kandungnya karena emosi lantaran malu ditegur tetangga soal perilaku sang anak. Seorang anak balita berusia 3 tahun meninggal dunia setelah dianiaya kekasih tantenya. Sebelum meninggal, korban sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Nestapa kini menimpa keluarga Rudi. Buah hatinya yang berusia 3 tahun meninggal diduga setelah dianiaya pacar kekasih sang bibi. Setelah 1 minggu dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, balita malang ini akhirnya menghembuskan napas terakhir. Korban langsung dipindahkan ke ruang transit jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan akan langsung diamankan pihak keluarga. Rudi, ayah kandung korban, pelaku dihukum berat. Seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Ini sih penyiksaannya udah terlalu lama. Udah itu sampai mati, anak kecil lagi. Gimana kalau anak kecil dibikin gitu? Kemarin sempat video call kan ada luka di kening itu. Terus tanya apa tadi? Kepalanya begitu, katanya cuma jatuh aja. Jenazah anak balita malang ini kini telah diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian. Polisi bilang mengkaji ulang pasal yang akan dikenakan kepada tersangka, termasuk ancaman pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana. Sesuai dengan hasil otopsi nanti akan kami sesuaikan dengan apa yang ditemukan daripada hasil dari forensik. Sebelumnya, polisi menangkap Rizky, pria yang diduga menganiaya korban. Pelaku mengaku menyiksa balita tersebut karena kesal mendengar korban rewel dan menangis usai dirinya pulang kerja. Menurut rencana, jenazah korban akan dibawa pihak keluarga ke rumah duka di Bengkulu. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Kompas Siang masih akan kembali dengan informasi deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menggelar tes urin di sejumlah tempat kos di Kota Padang.
Dari hasil tes urin, 1 orang penghuni kos terbukti positif narkoba. Informasi ini akan hadir sesaat lagi. Pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Coba yuk. Oh, batuk. OB Herbal aja. OB Herbal. Cara herbal meredakan batuk. Pilih yang herbal, jangan yang asal. OB Herbal. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak. Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral.
Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Budi Raharjo membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Sahdi, salah satu agen briling Mitra Umi binaan BRI, sekaligus penggerak ekonomi Desa Kembang Kuning Sumbawa yang berhasil membantu membuka akses keuangan bagi masyarakat sehingga mudah dijangkau. Petualangan Brilian, The Series, Season 3, Agen Briling Mitra Umi, Pahlawan Literasi Finansial, Sabtu 16 Desember pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Saudara, pro kontra muncul saat seorang peternak ditetapkan sebagai tersangka ketika tengah membela diri melawan pencuri ternak. Meski begitu, polisi berkeyakinan tindakan peternak melawan hingga pencuri tewas bukanlah upaya membela diri. Penetapan tersangka pada Muhyani, peternak yang diduga menganiaya pelaku pencurian hingga tewas, jadi sorotan publik. Polisi menyebut tindakan yang dilakukan tersangka bukanlah pembelaan diri. Penetapan status itu pun telah melalui penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa barang bukti, meminta keterangan saksi, serta ahli pidana. Ahli pidana menerangkan bahwa sebelum menusuk tersangka ada kesempatan untuk berpikir atau meminta pertolongan. Oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmark, karena masih ada kesempatan untuk berpikir. Pada saat mendekati suara gubrak dan sebelum mendekat di sasaran, bisa berpikir apakah memberikan peringatan atau mungkin membunyikan alarm atau mungkin meminta pertolongan. Kini Kejaksaan Negeri Serang telah menerima berkas perkara kasus yang menjerat Muhyani. Meski demikian, atas permohonan keluarga Muhyani, Kejaksaan tidak melakukan penahanan. Kepala Kejaksaan Negeri Serang memastikan penangguhan penahanan sudah sesuai prosedur dan bukan karena tekanan publik. Penangguhan penahanan ini karena adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh keluarga terdakwa. Sehingga Kejaksaan Negeri merespon hal tersebut segera dengan melakukan penangguhan penahanan sesuai dengan kewenangan yang kami punya. Jadi ini semua berbasis atau berlandaskan kerangka hukum. Saat ini, Kejaksaan Negeri Serang tengah menyusun dakwaan untuk kemudian diserahkan ke Pengadilan Negeri Serang. Nantinya, nasib Muhyani akan ditentukan oleh hakim dalam persidangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, deteksi dini penyalahguna narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menggelar tes urin di sejumlah tempat kos di Kota Padang. Dari hasil tes urin, 1 orang penghuni kos terbukti positif narkoba. Berfokus di kawasan Kecamatan Padang Barat, petugas BNN dan Satpol PP menggelar razia narkoba di tempat kos dan menemukan 1 orang terindikasi menggunakan narkoba. Petugas BNN juga menemukan barang bukti berupa plastik klep, sisa narkoba jenis sabu dan 1 buah pipet yang digunakan untuk menghisap sabu. Petugas BNN lalu membawa penghuni kos ke Mako BNNP Sumbar. Posisi selanjutnya memang ada positif dan ada barang bukti, memang kami proses dulu di kantor BNP Sumatera Barat. Langkahnya tentu kita BP dulu. Dan apakah bisa dilanjutkan ke proses hukum nanti, itu kita lihat keadaan. Untuk pembinaan gimana, Bang? Pembinaan wajib dilakukan karena terdeteksi urin positif dan kita lakukan rehabilitasi. Saudara, pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024. Pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas siang hari ini. Saya Vidi Batlulun. Dan saya Mercy Tirayo mewakili seluruh rekan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
keragaman dengan semangat Natal bersama program-program istimewa Kompas TV. Just for Laughs Gags, Minggu 24 Desember pukul 8:30 pagi, Senin 25 Desember pukul 9:30 pagi. Suci Barbar Show, spesial Natal, Minggu 24 Desember pukul 10 malam. Sapa Indonesia Pagi, spesial Natal, Senin 25 Desember pukul 7 pagi. Damai Indonesia dalam sukacita Natal di Kompas TV. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Ya, memang paling banyak keyword terkait dengan ini memang Pak Prabowo malam ini cukup banyak dibicarakan di sosial media. Polemik format debat Cawapres berakhir dengan dilaksanakannya debat pertama para calon Presiden Republik Indonesia mendatang. Dalam debat pertama, para calon presiden beradu gagasan cemerlang untuk Indonesia yang lebih baik di masa datang. Kemeriahan debat menjadi salah satu gambaran bahwa kontestasi demokrasi dapat berlangsung dengan gembira. Kemeriahan ini ikut tergambar dalam tren percakapan di media sosial. Alexander Wibisono, Deputi GM News and Current Affairs Digital Kompas TV mengungkap, riuh rendah percakapan yang terjadi pada platform Instagram, Twitter atau X dan Facebook. Kami memonitor 3 keyword. Satu, pasang Anies Baswedan, kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Kalau kita bicara Anies Baswedan, ini didominasi oleh keyword-keyword yang sesuai dengan topik. Ya, teman HAM itu cukup ramai yang jadi paling sorotan ya. Betul. Jadi ini kalau semakin besar, semakin ungu warnanya itu semakin banyak dibicarakan, dimention, gitu ya. Ada debat hukum. Nah, di luar topik-topik itu ada keyword Prabowo, ada capres, gitu ya. Nah, ini untuk Anies Baswedan. Terus kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto masih sama. Nah, cuman di sini kata Prabowo-nya lebih besar. Kalau tadi di Anies lebih kecil, ini sekarang di Pak Prabowo lebih besar. Nah, selebihnya HAM tetap menjadi fokus utama dari percakapan itu. Nah, yang membedakan juga ada kata aktivis di keywordnya Pak Prabowo. Mungkin tadi sempat Pak Prabowo memperkenalkan para aktivis yang ikut mendukung di timnya. Lalu bagaimana dengan Pak Ganjar? Nah, kalau di Pak Ganjar tetap sama. Tapi tetap ada kata Prabowo. Nah, jadi kalau kita lihat memang paling banyak keyword terkait dengan ini memang Pak Prabowo malam ini cukup banyak dibicarakan di sosial media. Keyword ketiga nama kandidat capres selalu disertai dengan kata HAM atau hak asasi manusia. Debat seru antar kandidat capres terjadi dalam pembahasan tema pemerintahan, hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat pertanyaan tentang peran partai politik dalam demokrasi di negeri ini. Anies menyoroti turunnya indeks demokrasi Indonesia dan keleluasaan publik untuk mengemukakan pendapat. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14, 15 Undang-Undang nomor 1
tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diberi kesempatan untuk menanggapi pendapat Anies Baswedan menyatakan pendapat yang berbeda. Prabowo mengungkit dukungan partainya untuk Anies Baswedan dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Pembahasan subtema pemberantasan korupsi menjadi salah satu yang dinanti publik calon pemilih. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meyakini pemiskinan pelaku korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi cara terbaik melawan korupsi. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023. Pada debat kedua, giliran para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan format debat cawapres akan sama dengan debat pertama yang menampilkan para calon presiden. Nah, soal debatnya ini menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa. Segmen 2, 3, 4, dan 5 boleh dikatakan full pertanyaan. Hanya saja kan pembagiannya tadi yang segmen 2 dan 3 rumusan pertanyaan disiapkan ke panelis. Tapi yang 4 dan 5 boleh dikatakan itu murni pertanyaannya masing-masing capres. Dan model seperti ini atau format seperti ini juga akan kita gunakan untuk debat selanjutnya. Kompas TV akan menjadi salah satu televisi yang menyiarkan debat cawapres yang sempat menjadi perdebatan publik. Menyampaikan gagasan dan mengujinya di hadapan publik menjadi cara terbaik untuk mengetahui rencana para calon pemimpin bangsa ini. Bagi masyarakat, perjalanan bangsa ini selanjutnya adalah menuju Indonesia yang bebas dari diskriminasi, merdeka dalam demokrasi yang mumpuni, serta menjadi bangsa yang mandiri dan kebanggaan para pendiri negeri. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika.
menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Badan lebih enteng. Le mineral. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi, perempuan mandiri, selalu optimis. Mereka percaya tolak angin untuk menjaga kesehatan. Mencintai Indonesia. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungida. Fungida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Cia bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin. Dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Gatal darah jamur dan kutu air, mati kutu dengan Fungida. Fungida, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Debat perdana Capres-Cawapres 2024 telah digelar pada Selasa 12 Desember lalu. Seiring pelaksanaan debat, beredar narasi di media sosial yang mengklaim ada debat untuk istri Capres-Cawapres. Debat antar para istri Capres dan Cawapres jangan disepelekan. Mereka juga menentukan nasib negara ini. Itulah narasi yang beredar. Namun penelusuran menemukan klaim adanya debat istri Capres-Cawapres tersebut adalah hoax. Pelaksanaan debat saat Pilpres diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tepatnya Pasal 277. Pasal tersebut menjelaskan debat pasangan calon dilaksanakan 5 kali oleh KPU dan disiarkan di media elektronik melalui lembaga penyiaran publik. Adapun materi debat paslon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Aturan lebih spesifik menyebutkan debat capres dilakukan 3 kali dan debat khusus cawapres dilakukan 2 kali. Tidak ditemukan aturan ataupun keterangan yang membenarkan adanya debat istri para paslon pemilu 2024. Jadi, video dengan narasi ada debat istri capres-cawapres adalah tidak benar atau hoax. Selain hoax mengenai debat Capres-Cawapres, beredar pula narasi yang mengklaim Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa menyesal karena telah memilih Gibran Rakabuming sebagai Cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Namun setelah menyimak seluruh video, tim tidak menemukan informasi terkait Prabowo yang menyesal memilih Gibran seperti yang tertulis pada judul unggahan. Narator dalam video hanya membaca ulang artikel opini di laman siword.com dengan judul 3 blunder lucu Gibran yang tidak termaafkan. Penulis menilai Gibran kurang layak menjadi cawapres karena telah menciptakan berbagai sensasi yang memalukan selama masa kampanye berlangsung. Jadi, video dengan narasi Prabowo Subianto menyesal karena telah memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dapat dipastikan tidak benar atau hoax. Bencana erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat masih meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Erupsi Gunung Merapi juga diduga memicu peningkatan aktivitas gunung berapi lain, yakni Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda serta gunung berapi di Jawa Tengah. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi pada 7 Desember 2023. Video klaim memperlihatkan sebuah gunung mengeluarkan abu vulkanik serta tampak beberapa orang mencoba menyelamatkan diri. Dilansir dari Antara, Kepala Desa Ciater Subang menyatakan video yang beredar merupakan kejadian pada 2019. Ia menambahkan, saat ini Gunung Tangkuban Perahu berada pada level normal. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing informasi dari sumber yang tak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sementara itu, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memberikan label hoax dan menyatakan video erupsi Gunung Tangkuban Perahu terjadi pada 2019. Jadi, video dengan narasi Gunung Tangkuban Perahu mengalami erupsi pada 7 Desember 2023 adalah tidak benar atau hoax. Selain itu, di awal musim hujan ini, informasi hoax mengenai bencana hidrometeorologi di Indonesia bermunculan. Salah satunya adalah beredarnya video dengan narasi bencana puting beliung telah menyapu bersih wilayah DKI Jakarta pada 7 Desember lalu. Adapun narasi video berbunyi, mencekam, Jakarta tamat hitungan detik. Puting beliung tornado sapu bersih wilayah DKI hari ini. Namun setelah menyimak seluruh video, tim tidak menemukan informasi bencana puting beliung di wilayah DKI Jakarta. Setelah ditelusuri, narator hanya membacakan artikel dari 2 peristiwa yang tidak saling berkaitan, yakni artikel berjudul Ratusan Rumah Warga Desa Nanggung, Banten rusak diterjang puting beliung. Artikel memberitakan bencana puting beliung yang terjadi di Desa Nanggung, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten pada 6 November 2023 lalu. Sedangkan artikel kedua berjudul Dilibas Angin Puting Beliung 23 rumah di Kecamatan Kerjo, Karanganyar, Porak, Poranda. Jadi, video dengan narasi bencana puting beliung telah menyapu bersih wilayah DKI Jakarta pada 7 Desember adalah tidak benar atau hoax. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia,
Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fungider. Fungider, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Temani hari dengan semangat Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar anginnya. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin, buyar anginnya. Produksi Konimax. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Tragedi tewasnya 4 anak di sebuah kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan masih menyisakan luka yang mendalam. Keempat anak yang menjadi korban diduga tewas dibunuh oleh sang ayah kandung. Berdasarkan pengakuan tersangka, polisi menetapkan Panca, ayah dari keempat anak di Jagakarsa, sebagai tersangka pembunuhan. Menurut polisi, Panca mengakui perbuatannya membunuh keempat anak kandungnya di hari Minggu 3 Desember 2023. Menyampaikan bahwa memang benar yang bersangkutan melakukan pembunuhan secara bergantian. Penetapan tersangka inisial P dalam kasus pembunuhan 4 orang anak yang terjadi di Kebagusan, Jakarta Selatan. Setelah menghabisi nyawa para korban, pelaku mencoba bunuh diri. Pihak kepolisian juga menyebut pelaku mendokumentasikan seluruh aksi kejinya melalui telepon seluler dan komputer. Polisi yang mendapat laporan dari warga langsung datang untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari olah TKP, polisi menemukan barang bukti pisau yang diduga digunakan ayah korban untuk melukai tangannya sendiri. Karena ketika ditemukan, pelaku tergeletak di kamar mandi diduga hendak bunuh diri. Seorang laki-laki
saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada 4 mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D. Kasus kematian 4 anak ini terungkap seusai warga yang mencium bau menyengat dari rumah kontrakan korban. Sedangkan motif pembunuhan masih diselidiki polisi. Namun warga sekitar menduga adanya kecemburuan status ekonomi antara pelaku dan sang istri. Pelaku juga sebelumnya pernah dilaporkan ke Polsek Jagakarsa oleh sang istri karena dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Namun laporan disebut-sebut belum ditangani secara tuntas oleh pihak kepolisian. Akan tetapi, hal tersebut dibantah pihak kepolisian. Polisi mengklaim penganiayaan terhadap istri Panca terjadi Sabtu dini hari dan langsung direspons saat itu juga dengan menurunkan petugas berkoordinasi dengan RT. Langsung turun ke TKP dan bertemu dengan pihak korban dan pihak pelaku. Selanjutnya, dengan dibantu oleh pihak ketua RT dan pemilik ibu kos atau kontrakan, permasalahan itu diselesaikan di saat itu. Namun karena pada saat itu kondisi korban dalam kondisi sakit, sehingga atas kesepakatan dari ketua RT dan Babin Kamtipmas, si korban inisial D dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala pun mengkritik standar penanganan polisi atas laporan KDRT. Padahal, kepekaan polisi atas psikologi pelaku bisa mencegah terbunuhnya 4 anak tak berdosa. Itu yang saya juga ingin kembali bertanya kepada kepolisian, mengapa senormatif ini, mengapa standar ini cara kepolisian ketika menerima laporan KDRT. Secara hukum acara tidak ada yang salah, demikian juga terkait dengan konteks manajemen penyidikan juga tidak salah. Di sini saya kira kita butuh kepekaan dari kepolisian bahwa kalau tidak salah, bahwa dari pelaporan itu sudah tergambarkan bahwa sang suami ini sedang dalam situasi marah, ngamuk, memegang senjata. Artinya sudah dapat dikategorikan sebagai orang berbahaya, dangerous man, gitu ya. Nah, untuk itu kan maka perlu ada semacam langkah-langkah yang bersifat lebih jauh daripada sekedar menunggu ya. Ketika yang bersangkutan katanya nggak datang karena menunggu anak, kenapa nggak disabarnya sih, apa susahnya begitu ya. Kan ini Jakarta ya, yang mestinya anggota-anggotanya responsif semua terkait dengan dinamika psikologi daripada anggota masyarakat. Perempuan tak berulang, sehingga tidak ada lagi kasus KDRT yang berujung hilangnya sebuah nyawa. Prof. Bagir, ada revisi Undang-Undang KPK. Saya termasuk orang yang tidak begitu suka itu. Prof, mana yang lebih penting? Menguatkan kembali KPK atau RUU perampasan aset segera diundangkan? Menguatkan kembali KPK bagi saya lebih prioritas. Para kandidat hanya melihat demokrasi sebagai prosedur, tidak melihat demokrasi sebagai substansi demokrasi. Rosi, Sabtu 16 Desember, pukul 11 malam di Kompas TV. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, siapkan sejumlah visi misi demi mewujudkan perubahan bangsa menuju arah yang lebih baik. Lantas, apa saja ide dan gagasan yang ingin Muhaimin Iskandar wujudkan jika terpilih pada Pilpres nanti? Saya, Niluh Puspa, akan menggali ide dan gagasan Muhaimin Iskandar. Jangan lupa nomor 1. Kesinin, Nilu. Isu kedaulatan pangan ini kan memang yang
kemandirian pangan. Target utamanya agar pangan menjadi kekuatan ekonomi. Di sisi yang lain, kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor? Alhamdulillah, sejak reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan APBN kita 20% harus untuk pendidikan, tidak boleh untuk yang lain. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan. Salah satunya insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Popularitas dan elektabilitasnya kan relatif belum premium. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU RI resmi membuka masa kampanye bagi kandidat pasangan Capres-Cawapres pada tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Dan Niluh secara spesial akan mewawancarai ketiga kandidat Cawapres, saudara, untuk mengikuti agenda kampanyenya, termasuk juga di dalamnya adalah menggali ide dan gagasan mereka untuk kemajuan bangsa. Dan untuk Niluh spesial kali ini, saya berkesempatan mengikuti salah satu kandidat, yakni Cawapres nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar, atau lebih akrabnya biasa dicapa Gus Imin. Bagaimana ia punya ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa dan bagaimana juga ia bertemu dengan masyarakat dalam masa kampanye ini, ikuti saya, saudara. Gus Imin, Niluh. Niluh, gimana kabar? Sehat. Gus Imin, saya mau ikut agenda Gus Imin hari ini untuk kampanye ke Riau ya hari ini ya. Oke, apa persiapannya ini untuk ikut kampanye hari ini? Ya, persiapan biasa, semuanya kita bawa. Udah sarapan Gus Imin? Di mobil. Di mobil sarapan. Jadi selain di Riau, ada wilayah mana saja nanti di Sumatera? Riau, Padang, Surabaya, Aceh, Jakarta, Medan. Luar biasa sekali. Kita ikut ke Simin ya hari ini. Oke. Jalan kita. Jalan. Saudara, kita baru saja mendarat di Pekanbaru. Sekarang lagi proses penyambutan. Dan setelah ini Cawapres nomor urut 1 ini Muhaimin Iskandar akan langsung bertemu dengan warga. Ada beberapa agendanya. Salah satunya dengan mahasiswa dan juga ke pasar, saudara. Kita akan ikuti semua agendanya hari ini. Kita sudah sampai di Pasar Arengka, Pekanbaru, saudara. Muhaimin Iskandar sedang berkunjung ke pasar. Kita lihat di sana bertemu dengan orang lagi. Dan ramai juga pendukungnya ikut di sini. Kita lihat apa saja kegiatannya dan apa yang kemudian dibicarakan dengan warga di Pasar Arengka ini. Ini Bapak. Baik, alhamdulillah. Gus Imin, sudah dapat apa saja yang ditangkap dari warga yang di pasar ini? Ya, ada beberapa barang yang memang naik harganya, kemudian mengganggu daya beli masyarakat juga menurun. Di sisi yang lain, mereka menginginkan ada suplai yang memadai sehingga mereka tidak berkurang pembeli. Tapi sebagian masih stabil. Oke.
bagus buat petani, tapi harganya tidak tinggi buat rakyat. Di situ peran pemerintah menjadi penjembatan, peran Bulog Kita sambil jalan aja. bisa menjadi jembatan. Oke, maka itu Di sisi yang lain, kita harus mengurangi impor sekecil-kecilnya. Jadi impor pangan, terutama impor kebutuhan konsumsi, benar-benar harus. tapi tidak mungkin kan menghapuskan impor. Ya, diperkecil. Sekecil-kecilnya. Ya kalau bisa bagus, tapi kayaknya kan Tidak mungkin ya. Kalau butuh perubahan, pilih nomor 1. Satu. Emin ini pedagang sayur katanya. Ya. Boleh. Pak, stop situ. Belok kanan. Stop. Kenapa menyukai Amin? Pasangan Amin ini. Kan ada pasnya. Ya, mantap. Ya, kenapa nomor 1? Pada pengalaman. Apa coba kalau Bapak? Membuktikan pengalaman Pak Anies. Dan membuktikan sukses di DKI. Nah, kita butuh perubahan. Bagaimana dengan Pak Muhaimin Iskandar di mata Bapak? Sosok yang bagus. Mempunyai jiwa pemimpin yang mantap. Jiwa pemimpin. Pak Muhaimin punya jiwa pemimpin yang mantap. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan buat kita. Ya, salah satu insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Siap bakso ya? Masuk angin. Minum Hada Angin. Baru dari Herbal Pilihan. Membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, gak panas dalam lagi. Adem Sari. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk stroberi banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Bukan hanya mengganggu,
Penggunaan frekuensi ilegal juga dapat membahayakan orang lain. Penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dapat mengintervensi frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. SBPTI Kominfo berkomitmen untuk selalu siap dan tanggap menangani gangguan spektrum frekuensi radio. Gunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, serta gunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Frekuensi Satukan Negeri. Perhatian, beli better, bisa gratis better lagi. Yeay, dapat better lagi. Gue mau tuker dong. Semua di sana. Buruan beli, bisa gratis better lagi. Seberapa penting menurut Prof. Bagir ada revisi Undang-Undang KPK? Saya termasuk orang yang tidak begitu suka itu. Prof, mana yang lebih penting? Menguatkan kembali KPK atau RUU perampasan aset segera diundangkan? Menguatkan kembali KPK bagi saya lebih prioritas. Para kandidat hanya melihat demokrasi sebagai prosedur, tidak melihat demokrasi sebagai substansi demokrasi. Rosi, Sabtu, 16 Desember, pukul 11 malam di Kompas TV. Dan kita sudah tiba di lokasi kedua untuk kunjungan Muhammad Iskandar di Pekanbaru Riau, saudara, yakni di Universitas Muhammadiyah Riau. Ada agenda untuk bertemu dengan sivitas akademik, mahasiswa juga nantinya. Kita akan ikuti langsung. Jadi perubahan itu sunnatullah. Siapa yang hari ini tidak lebih baik dari hari yang kemarin, maka termasuk rugi. Semoga adik-adik tambah sehat semuanya, tambah cerdas semuanya, lulus dengan cepat. Kamu kalau memilih pemimpin, itu yang seperti apa yang dicari? Menurut saya sesuai dengan sifatnya Rasulullah ya Kak. Jujur, amanah, tanggung jawab, dan dapat dipercaya oleh semua masyarakatnya. Menurut kamu dari pasangan cawapres yang ada sudah ditentukan siapa kira-kira yang sesuai? Dan semuanya sesuai sih Kak, seperti yang Rasulullah, sifat Rasulullah, cuman saya belum bisa menentukan. Oke, nanti ya, pada 14 Februari jangan. Bagaimana sih karakter pemimpin yang dicari oleh kamu? Yang pertama itu agama. Oke. Karena seorang pemimpin itu dilihat dari agama ya. Oke, sudah lihat visi misi mereka? Sebagian sudah. Sudah ada yang serak mungkin? Belum. Oke, baik. Lihat dulu. Oke, terima kasih Wahyu ya. Setelah hampir 1 hari full ini, kita berada di Riau, mengelilingi beberapa tempat, dan Gus Imin juga bertemu dengan sejumlah relawan, masyarakat. Sekarang sudah bersama saya Gus Imin untuk kita ngobrol lebih dalam soal sejumlah ide dan gagasannya. Tapi sebelum ngobrol, Gus, saya punya pantun. Karena seharian ini Gus Imin ini main pantun terus, jadi saya nggak mau kalah. Saya ada pantun juga untuk Gus Imin ini. Di Riau tidak boleh nggak ada pantun. Di Riau tidak boleh tidak ada pantun ya. Anak gajah biasanya besar. Cakep. Meski besar, tapi takut sama lilin. Cakep. Nah, Bapak Ibu semua, yuk kita dengar ide dan gagasan dari Gus Imin. Keren. Ada pantun nggak? Habis. Habis pantunnya. Gus Imin, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu Gus Imin. Jadi Gus Imin, tadi kita nyampe Riau langsung menuju ke pasar. Kenapa pasar yang dipilih jadi tujuan pertama? Salah satu wujud kesejahteraan itu kan ketersediaan pangan. Nah, pasar ini menjadi penting karena di situ kita bisa lihat bagaimana barang-barang kita tersedia untuk kebutuhan harian masyarakat. Yang kedua, harga-harga barang terjangkau. Itu disebut inflasi. Inflasinya sejauh apa? Nah, rata-rata memang akhir-akhir ini harga tidak pernah stabil, naik terus, hampir jarang turun. Tapi ini harus diantisipasi dengan sebab utamanya apa? Biasanya stok pangan ini karena panennya yang lamban, gagal panen, atau suplai barang dari berbagai daerah yang terhambat. Gus Imin, begini, ketika masyarakat petani, ini kita bicara tentang petani misalnya, lagi panen banyak tapi daya beli di situ yang kurang. Nah, apa gagasan konkret Anda untuk kemudian bisa membantu menyejahterakan petani di sisi itu tadi? Ya, kita kan punya Bulog ya, Badan Urusan Logistik, yang bisa kita perkuat lagi perannya
sebagai penyangga harga. Di situ yang ingin kita kejar ke depan, ketersediaan pangan itu sekaligus harus signifikan dengan kesejahteraan petani. Nah, itu. Jadi kita nanti berusaha sekuat tenaga agar petani kita itu tugasnya hanya satu, produksi, menanam, panen. Penjualan tanggung jawab pemerintah memfasilitasi. Isu lain soal kesejahteraan adalah ketersediaan lapangan kerja, juga termasuk upah yang layak. Apa konsep Anda untuk menghadirkan itu? Nah, kita bisa menggunakan kemampuan pemerintah untuk berinvestasi, dalam tanda petik investasi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja. Yang pertama, industrialisasi. Industrialisasi ini mutlak karena selama beberapa puluh tahun terakhir terjadi deindustrialisasi. Yang kedua tentu saja entrepreneurship ya. Kita ini pasar besar, kita ini penduduk dengan jumlah konsumsinya yang sangat tinggi, tapi barang-barang masih bergantung impor. Bagaimana caranya agar UMKM bisa mensuplai kebutuhan dalam negeri? Itu harus ada stimulus, harus ada fasilitasi, menumbuh kembangkan usaha baru, yaitu para pengusaha yang tahu pasar dengan kualitas yang jelas, terutama pengusaha muda. Itu harus kita, bukan hanya kita bina, mereka kan punya potensi-potensi yang belum diaktualkan, belum diangkat. Nah, ini tugas pemerintah. Salah satu yang paling pokok ya bisa dengan afirmasi. Misalnya belanja kebutuhan pemerintah 75% harus dari barang dalam negeri, dilarang impor. Bisa itu dilakukan? Bisa, harus bisa. Bagaimana bisa? Dari mana? Dari produksi UMKM. Misalnya ya, semua yang menyangkut kebutuhan belanja pemerintah, mulai dari alat tulis, kemudian barang kebutuhan harian, semuanya harus kandungan dalam negeri semua. Alat-alat, mesin-mesin, teknologi. Jadi industrialisasi dan belanja dalam negeri. Belanja dalam negeri itu jadi target Anda. Target industrialisasi. Yang kedua permodalan kan. Permodalan. Nah, itu. Permodalan itu penting sekali. Sekarang juga KUR ada banyak diberikan. KUR masih terlampau membutuhkan syarat-syarat yang memadai. Jadi Anda akan mempermudah di sini. Mempermudah syarat, dipastikan tanpa agunan. Oke. Kita sekarang mau mendengar juga gagasan Anda di sisi pendidikan. Gus Imin, saat ini anggaran pendidikan kita itu sebanyak 20% dari anggaran APBN. Betul. Tapi yang jadi masalah begini, sering sekali pemerataan pendidikan jadi hal yang selalu kita perbincangkan, tidak sampai ke pelosok-pelosok. Dalam catatan terbaru, ada 288 kecamatan itu tidak punya SMP. Ada 618 kecamatan tidak punya SMA. Kekurangan 781.000 guru di Indonesia. Apa gagasan Anda untuk pemerataan pendidikan? Ya, kita sangat yakin ya, anggaran sebesar itu kalau dilakukan refocusing, efisiensi, kemudian bila perlu penambahan anggaran, itu memang prioritas yang paling pokok adalah keadilan dan kesetaraan akses pendidikan. Jadi jarak tempuh, kemudian kualitas, kemudian biaya pendidikan itu harus betul-betul kita hitung sehingga uang kita dari APBN bisa memberi insentif pendidikan swasta untuk tumbuh maju, sementara pendidikan negeri juga berjalan baik. Menghadirkan sekolah sampai ke pelosok dan menghadirkan guru yang mau masuk ke pelosok itu masih jadi tantangan buat kita. Ya, salah satunya insentif guru di daerah-daerah yang dibutuhkan harus diberikan. Anda menargetkan itu? Yes, di prioritas pendidikan itu utamanya guru. Oke, di tingkat pendidikan tinggi tentu kita bicara soal riset dan teknologi. Adakah kemudian yang Anda persiapkan untuk memperbanyak riset dan teknologi? Pasti. Jadi gini, perguruan tinggi kita, terutama produk-produk teknologi yang dibuat, itu biasanya hasil risetnya itu terbengkalai. Karena apa? Tidak match dengan order kebutuhan. Nah, harus ada kemauan politik dari birokrasi, dari pemerintah untuk menggunakan temuan-temuan riset di berbagai bidang, khususnya kampus dan khususnya lagi teknologi, untuk bisa diaplikasi, diimplementasikan, diaplikasikan di dunia pemerintahan. Misalnya
Birokrasi kita masih sangat membutuhkan teknologi services, teknologi yang menservis publik, pelayanan publik dengan menggunakan teknologi. Itu bisa mulai dari softwarenya, hardwarenya ditumbuhkan dari dalam negeri. Belum lagi konsumsi teknologi kita di tingkat nasional. Peluang untuk menjadi produsen teknologi tinggi karena pasarnya tinggi. Ya, itu yang harus kita dorong oleh pemerintah. Anda sendiri kan sebenarnya ada dalam pemerintahan juga selama ini. Apa yang salah dari pengelolaan sistem pendidikan kita sekarang? Berganti menteri, ganti kebijakan, ini menjadi masalah. Istilahnya mengganti buku dan kurikulum setiap periode ganti menteri itu pemborosan yang luar biasa. Tapi perlu dicatat bahwa sebetulnya pendidikan ini terutama untuk kaum muda itu kan investasi negara. Ya, saya belajar dari banyak negara lah. Semua yang menggunakan pendidikan berkualitas dunia itu rata-rata yang menyekolahkan sebanyak-banyak warganya ke perguruan tinggi yang maju. Itu investasi. Saya ingin berpindah ke masalah kesehatan. Ini juga jadi kebutuhan mendasar di masyarakat. Gus Imin, kita ingin dengar bagaimana gagasan Anda untuk sistem pelayanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Jadi BPJS sebagai revolusi pelayanan kesehatan, undang-undang yang kita buat waktu itu adalah langkah terobosan yang sangat besar ya. Bahkan cukup kontroversial waktu itu, apakah beban ini terlalu berat buat negara. Ya, memang berat, tetapi nyatanya sampai hari ini kita masih kuat dan sanggup menjaga BPJS kesehatan kita. Jadi akan dilanjutkan? Harus, karena ini prestasi undang-undang yang kita buat untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tinggal sekarang dilakukan evaluasi terhadap cara kerja, manajemen, sekaligus pelayanan-pelayanan yang diberikan BPJS. Orang sakit tidak merasa dipersulit misalnya, atau BPJS sudah mulai juga bisa bergerak kepada penyakit-penyakit baru, misalnya gangguan mental misalnya gitu. Karena anak muda ini kan sekarang pada banyak yang butuh healing. Betul. Itu karena beban ekonomi, beban orang tua yang ekonominya berat, dia harus mengejar keterbatasan pembiayaan kuliah akhirnya. Nah, itu juga butuh pendamping-pendamping. Sekarang ini gangguan mental ini bukan sakit jiwa ya. Gangguan mental ini sudah selevel dengan penyakit flu, batuk, alergi, sama. Kalau tadi ngomongin soal pelayanan kesehatan tadi, kita sering melihat melalui media sosial masyarakat di pelosok pedalaman punya puskesmas, tapi tidak ada tenaga kesehatannya, tidak ada obat-obatan yang mereka butuhkan. Bagaimana itu soal pemerataan hal seperti itu? Sama, itu tugas BPJS dan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk benar-benar memberikan kebutuhan obat-obatan dengan baik. Ini mutlak itu, menurut saya harus tersedia. Tidak ada ngantri terlampau panjang untuk mendapatkan obat, tidak ngantri panjang dalam pelayanan, proses pemeriksaan dan pengobatan. Sekarang ini menarik ya, untuk tenaga kesehatan itu jumlahnya memang mengalami peningkatan 2023, tapi sebarannya ini kemudian tidak merata. Banyak tenaga kesehatan tidak mau misalnya ditempatkan di daerah pelosok. Ada apa yang akan bisa mungkin dalam bayangan Anda kita lakukan untuk merangsang orang mau ini ke wilayah-wilayah pelosok? Ya, harus dipaksa memang. Harus dipaksa. Paksanya dalam konteks bagaimana? Harus ada sistem karir yang mewajibkan untuk distribusi, dipaksa melalui reward. Orang yang ditempatkan di daerah terpencil itu mendapatkan insentif yang memadai, pasti berebut. Kesejahteraan mereka berbeda dengan yang tidak di daerah jauh atau yang sulit. Oke. Saya masih ada isu lain lagi, isu sosial dan politik. Ini yang kemudian menarik. Masyarakat adat, Gus Imin, apa konsep Anda untuk menjaga mereka? Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina.
produknya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit. Niatku jaga kesehatan. Saya bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1, tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngeroh, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Bukan hanya mengganggu, penggunaan frekuensi ilegal juga dapat membahayakan orang lain. Penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dapat mengintervensi frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. SBPTI Kominfo berkomitmen untuk selalu siap dan tanggap menangani gangguan spektrum frekuensi radio. Gunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, serta gunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Frekuensi satukan negeri. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Ini masalah masyarakat adat ini jadi sorotan. Konsep Anda untuk menjaga masyarakat adat, karena sekarang masyarakat adat banyak dianggap kehilangan hak-haknya sampai mereka kemudian harus berhadapan dengan konflik agraria. Apa konsep Anda untuk menjaga mereka? Nah, undang-undang kita yang baru soal perlindungan masyarakat adat ini harus terus diimplementasikan menjadi kebijakan konkret dalam peraturan pemerintah yang menyiapkan untuk perlindungan masyarakat adat. Pokok pangkal pertama memang konflik agraria. Muncul akibat pemerintah memberi ruang kepada satu pihak, yaitu pengusaha. Nah, pengusaha ini nanti boleh melakukan proses eksploitasi lingkungan alam tanah, tapi dengan syarat mutlak tidak boleh mengganggu-gugat kekayaan adat. Apa sih yang sebetulnya dirubah konsepnya? Ya konsep bahwa proyek pemerintah itu bukan sekedar memfasilitasi pengusaha. Proyek pemerintah itu mengatasi masalah rakyat. Ya. Nah, kita harus meletakkan masyarakat adat ini menjadi prioritas masalah yang harus diatasi oleh pemerintah. Nggak ada alasan untuk pemerintah memaksakan proyek pemerintah atau proyek swasta yang mengganggu masyarakat adat. Jadi Anda punya komitmen untuk melindungi mereka? Wajib, karena utamanya tempat tinggal mereka, tanah mereka. Tanah terutama
hak-hak agrarianya, kemudian hak lingkungan produktifnya, yang ketiga budayanya harus kita jaga. Karena mereka penting sekali. Karena mereka sangat bisa menjaga alamnya. Gus Imin, negara kita kan negara yang sangat majemuk masyarakatnya ya. Masalah politik sering menjadi pemicu terjadinya pecah belah. Bagaimana komitmen Anda soal itu? Ya, tentu selagi urusan sara kebinekaan ini terjaga, ya konflik itu akan pada konflik kepentingan atau konflik yang bersifat kompetitif belaka, tidak melibatkan masyarakat. Jadi politik ini harus digeser dari mengadu domba masyarakat menjadi politik yang memberi stimulan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik, lebih optimal, lebih maksimal berpartisipasi dalam politik. Dalam hal ini boleh saja kompetisi sekeras apapun terjadi, tapi jangan mengeksploitasi, menyerang lawan dengan isu sara. Nah, ketika konflik pemilu itu terjadi, itu kita harus betul-betul waspada. Misalnya aparat penegak hukum harus netral, semuanya harus netral lah. Supaya apa? Kalau netral itu konflik yang non sara itu nggak terlalu masalah. Oke. Anda melihat sekarang sudah semuanya nampak smooth, netral? Belum, kita harus hati-hati, waspada, dan ingatkan semua pihak, terutama aparat penegak hukum untuk tidak. Anda melihat ada gelagat tidak netral? Saya belum menemukan itu, tapi kita harus terus teriakan itu, karena misalnya Pak Prabowo bolak-balik ngomong saya didukung oleh presiden. Nah, itu kan indikasi bahwa menarik-narik netralitas gitu. Menurut saya presiden tidak boleh diklaim oleh satu kontestan. Presiden itu punya semua orang. Presiden harus negarawan yang bisa mengayomi semua anak bangsa, pemimpin-pemimpin bangsa, yang dengan demikian maka presiden akan menjadi kepala negara dan pemerintahan yang disegani. Baik, Gus Imin, saya juga ingin membicarakan soal infrastruktur. Kita tahu ya sekarang bahwa masalah infrastruktur ini sering sekali belum merata, masih terpusat di Jawa misalnya, begitu. Meskipun sekarang pemerintahan yang sekarang mencoba untuk melakukan pemerataan pembangunan, tapi Anda akan melanjutkan itu? Harus. Infrastruktur itu kan seperti oksigen, kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Harus tersedia. Tapi apa yang Anda ingin perbaiki? Pertama, yang paling pokok infrastruktur itu fasilitas jalan untuk transportasi publik. Oke. Negara-negara maju itu bisa mensuplai kebutuhan transportasi publik lebih banyak, lebih baik, lebih sehat, lebih aman. Itu kemudian mengurangi transportasi pribadi. Oke, dan itu harus dilakukan di semua wilayah Indonesia. Semua wilayah Indonesia, terutama connecting antar wilayah. Ini satu lagi, supaya logistik kita mudah terpenuhi, kemudian jalur logistiknya murah, ya laut harus dimanfaatkan. Dulu ide tol laut itu pada dasarnya ide bagus, tapi kok belum terlaksana. Ya, jadi Anda sendiri apa punya program untuk? Ya, laut harus dimanfaatkan betul untuk sarana transportasi yang murah untuk lalu lintas logistik, murah untuk lalu lintas mobilitas orang, dan memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan biaya yang murah. Terakhir kita bicara soal isu lingkungan. Gus Imin, beberapa waktu lalu suhu rata-rata secara global itu mencapai 2 derajat Celcius lebih panas. Dan itu untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah kita dibanding dengan suhu periode praindustri itu tahun 1850 sampai 1900 ya. Indonesia ini harusnya bagaimana mengambil peran untuk mengatasi masalah pemanasan global ini? Ya, yang pertama tentu Indonesia ini punya peluang mendapatkan kerjasama dengan semua negara, forestrasi ya, penghutanan kembali, dan penghijauan sumber-sumber oksigen dunia. Dari kenaikan suhu yang terus-menerus, dari emisi yang berkembang, kita harus bekerja keras, banyak aspek-aspek yang kita harus atasi.
Yang pertama, transisi dari mengandalkan energi berbasis fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan ini sustainabilitasnya lebih panjang, bagus, sekaligus harganya lebih murah. Bagaimana langkah konkret Anda kira-kira untuk bisa transisi energi tadi? Ya, kita mulai memberikan kemudahan investasi ya, kepada investasi, kemudahan investasi untuk teknologi baru. Yang kedua, regulasi yang memungkinkan dan membatasi penggunaan energi fosil itu yang merusak lingkungan. Lalu kita juga membatasi kadar polusi yang ada. Sekarang ini bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi sudah krisis lingkungan. Oke, Anda yakin itu bisa dilakukan? Yakin, karena kita... Target Anda berapa tahun tuh kalau misal Anda terpilih 2024? Ini memang harus ada investasi juga oleh pemerintah untuk dari anggaran untuk membuat infrastruktur penggunaan transisi energi terbarukan. Ya, harus ada badan khusus yang menangani, apakah sejajar dengan badan-badan yang lain yang menjadi badan khusus pengelolaan dampak perubahan atau dampak krisis iklim di tanah air kita. Ada target tahun? Mungkin berapa tahun? Oh iya, memang butuh waktu 5 tahun pertama ini mungkin dasar dan belanja awal dari teknologi baru. Oke, jadi kalau misalnya Anda menang harus 2 periode ini supaya lebih sempurna ya? Oh, siapapun yang menyempurnakan. Gus Imin, terakhir kami membuka question box, pertanyaan dari netizen. Saya harus membacakan, kan sudah berjanji ini pertanyaan ditujukan khusus kepada Anda. Ini pertanyaan begini, dari Arif Tarigan. Bersediakah Anda menggait capres dan cawapres lain dalam kabinet apabila Amin menang? Ya, itu mah kebutuhan ya, kebutuhannya 2. Yang pertama, pemerintahan yang menang harus memiliki dukungan 51% di DPR. Itu artinya yang kalah adalah partai-partai yang bisa dijadikan teman baru di koalisi sehingga memperkuat DPR. Yang kedua, ya pemilu itu kan kompetisi yang pasti panas, tapi ujungnya sebagai bangsa yang penuh semangat menjaga persatuan, ya harus rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasinya apa? Ya bergabung. Oke, jadi Anda membuka peluang pasti dari lawan politik Anda untuk bergabung dalam kabinet nanti. Itu ya, untuk Arif Tarigan sudah saya bacakan pertanyaannya, sudah langsung dijawab oleh Gus Imin. Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Terima kasih sudah berbagi ide dan gagasan di Terima kasih nih loh, saya bisa menyampaikan gagasan dan rencana-rencana. Iya, sehat selalu. See you again, terima kasih. Bung Yohan, kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Ikuti perjalanan Dion Wiyoko dan Budi Raharjo membuka mata dan menyerap inspirasi dari Pak Sahdi, salah satu agen briling Mitra Umi binaan BRI, sekaligus penggerak ekonomi Desa Kembang Kuning Sumbawa yang berhasil membantu membuka akses keuangan bagi masyarakat sehingga mudah dijangkau. Petualangan Brilian The Series Season 3, agen briling Mitra Umi, pahlawan literasi finansial, Sabtu 16 Desember pukul 6 petang di Kompas TV, dipersembahkan oleh Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Lantas bagaimana saudara peluang Muhaimin Iskandar bisa saling melengkapi Anies Baswedan untuk mendulang suara pada pemilu 2024 ini? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Bung Yohan, terima kasih sudah bersama Nilu, sehat selalu. Ya, sehat selalu Nilu, terima kasih. Ya, Bu Yohan, minggu lalu ini kami ikut giat dari Caimin ya, atau sekarang akrabnya disapa Gus Imin begitu di wilayah Sumatera. Kalau Anda sendiri melihat bagaimana sih sebenarnya peluang Muhaimin Iskandar di Sumatera? Ya, kita tahu salah satu basis dari pemilih Anies itu kan di Sumatera ya, salah satunya Sumatera Barat ya. Kalau kita melihat jumlah survei dan mungkin survei Kompas yang terakhir di Agustus itu, porsi pemilih di Sumatera Barat itu memang sebagian besar menjadi perebutan antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Kita tahu 2014 dan 2019 di Sumatera, sebagian besar Sumatera itu memang Pak Prabowo cukup dominan, dan itu kemudian menjadi limpahan suara yang cukup signifikan bagi pasangan Anies dan Muhaimin. Dengan latar belakang Nahdlatul Ulama berbasis Islam tradisional yang notabene dibagi sebagian besar Sumatera itu juga pendekatan pemilih-pemilih Islam juga ikut dominan, ini juga sedikit banyak memberikan kesempatan dan peluang bagi Gus Muhaimin untuk menarik simpati, perhatian pemilih gitu ya. Oke, kira-kira dia mampu mencuri perhatian semua kalangan, Bu Yohan, termasuk orang usia atas sampai dengan anak muda? Iya, dari sisi komunikasi politik yang dia lakukan, terutama di sosial medianya ya, beberapa konten-konten yang dilakukan, misalnya semplek Gus Imin gitu ya, dengan mendatangkan anak-anak muda. Kalau Pak Anies kan segmennya dia bikin kemudian misalnya desa Anies misalnya, itu kan bagian dari upaya mereka mendekati pemilih-pemilih muda, mendekati pemilih yang dengan cara gestur yang juga disukai oleh pemilih ya, terbuka,
dialog bebas, itu kan komunikasi yang terbuka. Saya pikir semua pasangan pasti akan melakukan itu gitu. Tapi menariknya Gus Imin ini kita tahu dari gaya-gaya komunikasi politiknya kan cenderung santai, bahkan sedikit banyak humor gitu ya. Bagaimana dengan kalangan NU? Apakah Gus Imin punya kekuatan yang besar untuk menggait suara pemilih NU ini? Pemilih Nahdliyin itu kan juga punya referensi sendiri. Tapi kedekatan emosional, rekam jejak, yang apalagi kemudian sebagian besar mengatakan Gus Muhaimin ini memiliki darah biru, itu sedikit banyak menjadi sosial kapital bagi Gus Muhaimin ya, untuk kemudian relatif lebih banyak simpatinya itu ada kedekatan emosional itu dari teman-teman pemilih Nahdliyin gitu ya. Tentu salah satu faktor yang juga untuk memperkuat itu adalah infrastruktur partai. Sebagian besar pengurus PKB itu ya orang NU gitu ya. Sebagian besar orang itu NU jadi modal besar bagi PKB itu juga NU gitu ya. Oke. Bung Yohan, kalau kita bicara peta elektoral, Gus Imin ini kuat di mana, lemah di mana nih? Kalau kita merujuk beberapa kasus survei Kompas ya, yang terakhir Agustus itu, satu, popularitas dan elektabilitasnya kan relatif belum premium gitu ya Gus Muhaimin ini ya. Hampir termasuk Pak Mahfud ya, termasuk Pak Ganjar, Pak Gibran gitu ya. Tapi di satu sisi kalau kita lihat Jawa Timur dan Jawa Tengah ini menjadi basis yang potensial yang bisa digarap Gus Muhaimin dengan pendekatan-pendekatan kultural sekaligus pendekatan struktural PKB. Dan infrastruktur PKB ini kan sebenarnya juga menyatu dengan kultural Nahdliyin gitu ya. Jadi ini yang menjadi basis kuat. Sementara di luar Jawa ini yang menjadi PR. Jawa dan mungkin sebagian Jawa Barat dan Banten ya, yang mungkin secara kultural agak berbeda gitu ya. Tapi di luar Jawa kalau kita lihat pemilih Pak Anies itu relatif merata, meskipun tidak begitu kuat gitu ya. Tapi meratanya pemilih ini juga menjadi sosial kapital juga. Artinya kelemahan Pak Muhaimin di satu sisi bisa ditutupi oleh Pak Anies, sementara kelemahan Pak Anies juga bisa ditutupi oleh kekuatan dari Gus Imin, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bung Yohan, kalau Anda mungkin Anda sudah membaca juga visi misi yang dimiliki oleh pasangan Amin ini. Anda bagaimana melihat visi misi itu? Apakah cukup mampu untuk nantinya mendongkrak suara mereka? Salah satu yang cukup kelihatan menonjol dari pasangan Amin ini adalah memang semangat perubahannya berbeda dengan apa yang ditawarkan oleh pasangan yang lain ya. Misalnya salah satu yang tidak ada kata kunci IKN misalnya, itu kata kunci IKN hampir tidak ditemukan di visi misi pasangan Amin ini, berbeda dengan pasangan yang lain masih memunculkan itu. Branding ini yang sebenarnya menjadi kekuatan bagi pasangan Amin, sekaligus juga tetap harus diuji ya sejauh mana kekuatan perubahan ini mampu diterima oleh pemilih kita. Baik, Bung Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Bung Yohan. Terima kasih Nilu. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, memiliki perjalanan panjang di dunia politik. Ia mengawali karirnya sebagai seorang aktivis. Dan berikut saudara, kami hadirkan sepak terjang seorang Muhaimin Iskandar. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pegal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid.
Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Betul, saya pilih Roma Kelapa, semua suka rasanya. Paling enak untuk celup-celup pagi, cocok untuk bekal sekolah dan santai sore hari. Menambah keceriaan, Roma Kelapa, biskuit nomor 1 untuk keluarga nomor 1. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Suci Barber Show. Minggu ini ada pergantian personel di barber shop. Ini apa? Ini keran musola. Saya doang yang dapat daster, Pak. Jangan nih, bisa bukannya, Pak. Jadi anak muda itu ya tidak ada sukses tanpa perjuangan. Sukses itu bukan jatuh dari langit. Suci Barber Show. Minggu 17 Desember pukul 11 malam di Kompas TV. Abdul Muhaimin Iskandar, akrab disapa Gus Imin. Namanya kian menjulang di perpolitikan tanah air pasca resmi menjadi pendamping Anies Baswedan di gelaran Pilpres 2024. Anies dan Muhaimin menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden pertama yang mendaftar ke KPU 19 Oktober 2023. Siapa dan bagaimana sosok Muhaimin Iskandar? Pria kelahiran Jombang 24 September 1966 ini besar di lingkungan pesantren. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama di Jombang, ia merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan sekolah menengah atas hingga meraih gelar sarjana di Universitas Gadjah Mada. Gus Imin lalu menyelesaikan studi magister komunikasi di Universitas Indonesia tahun 2001. Pada 2018, Gus Imin meraih gelar doktor di Universitas Airlangga, Surabaya. Karir politik Gus Imin terbilang moncer. Keponakan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini memimpin Partai Kebangkitan Bangsa PKB sejak 2005 hingga kini. Sepanjang karirnya, ia menduduki sejumlah posisi penting. Gus Imin pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI termuda saat usianya 33 tahun pada periode 1999 hingga 2004. Lalu, ia kembali menduduki posisi yang sama pada periode 2019 hingga 2024. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua MPR RI selama 1 tahun pada 2018 hingga 2019. Di pemerintahan, Gus Imin pernah menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2019 hingga 2014. Karir Muhaimin dinilai Anies Baswedan menginspirasi para aktivis muda. Selain itu, sosoknya juga dikenal dekat dengan para tokoh agama lantaran masih satu garis keturunan dengan pendiri NU. Ia merupakan cicit dari Muhammad Iskandar. Tak hanya kiprah politiknya yang ramai, lontaran-lontarannya juga kerap menuai kontroversi. Seperti pada Maret 2022 silam, ia sempat melontarkan pernyataan terkait penundaan pemilu 2024. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi.
Upaya Gus Imin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden bukan kali ini saja. 2019 lalu, baliho yang memperlihatkan namanya tersebar di beberapa daerah seperti di Kalimantan Timur dan Banten. Baliho serupa juga kembali terlihat pada 2021 lalu dengan tulisan The Next President. Sempat diisukan akan menjadi bacawa pres Prabowo Subianto, kini Gus Imin mantap melangkah bersama rekan satu alma maternya di Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan. Pasangan Amin, Anies Muhaimin siap berlaga di Pilpres 2024. Memilih sosok pemimpin bukan hal yang mudah. Harus berani melihat rekam jejak, menelaah visi misi, dan menganalisa ide serta gagasannya. Karena siapa yang kita pilih akan jadi sandaran bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa 5 tahun ke depan. Ikuti terus informasi perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya, Niluh Puspa, sampai jumpa.